Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Putri Dikria dari Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Kali ini kita akan membahas tentang himpunan kosong, himpunan semesta, dan diagram Venn. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi himpunan kosong dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi konsep himpunan semesta dalam peristiwa sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menggambarkan diagram yang berkaitan dengan himpunan semesta dan diagram Venn. Keempat, peserta didik diharapkan dapat mengkomunikasikan pengetahuannya mengenai permasalahan yang mengandung konsep himpunan kosong, himpunan semesta, dan diagram Venn. Yang kelima, peserta didik diharapkan dapat berpikir kritis menyelesaikan permasalahan nyata yang mengandung konsep himpunan kosong, himpunan semesta, dan diagram Venn. Dalam keanggotaan himpunan, ada himpunan yang tidak memiliki anggota yang dinamakan dengan himpunan kosong. Agar kalian lebih memahami lagi apa itu himpunan kosong, maka mari kita amati masalah berikut ini. 4 orang siswa yaitu Batara, Simon, Sudraja, dan Marsius memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan suatu hadiah undian. Agar salah satu dari keempat siswa tersebut dipilih secara adil menjadi pemenang, maka panitia memberikan 1 dari 4 pertanyaan tentang himpunan yang tersedia dalam kotak undian tersebut. Nah, 4 pertanyaan yang ada di kotak tersebut adalah yang pertama, menentukan himpunan bilangan caca yang kurang dari 0. Kemudian, yang kedua, menentukan himpunan bilangan bulat yang lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Kemudian yang ketiga, menentukan himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Dan yang keempat, menentukan himpunan bilangan prima yang merupakan bilangan genap. Yang menjadi pemenang itu adalah siswa yang dapat menemukan paling sedikit 1 anggota himpunannya. Ternyata setelah diundi, yang mendapatkan nomor 2 adalah Batara, dan yang mendapatkan nomor 3 adalah Simon, kemudian Sudraja mendapatkan nomor 1, dan Marsius mendapatkan nomor 4. Lalu, siapakah pemenangnya? Sekarang kita tentukan siapa pemenangnya. Seperti yang kita tahu bahwa soal nomor 1 didapatkan oleh Sudraja, sehingga Sudraja harus menentukan himpunan bilangan caca yang kurang dari 0. Sedangkan setelah diingat-ingat oleh Sudraja, bilangan caca adalah himpunan bilangan bulat yang tidak negatif, yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Atau dapat dikatakan bahwa bilangan caca merupakan himpunan bilangan asli yang ditambahkan dengan 0. Sehingga anggota bilangan caca yang paling kecil adalah 0. Maka himpunan yang diperoleh Sudraja adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Untuk soal yang nomor 2 yang mendapatkan adalah Batara. Batara harus menentukan himpunan bilangan bulat yang lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Sedangkan Batara mengingat bahwa bilangan bulat merupakan bilangan yang terdiri dari bilangan cacah dan negatifnya, yaitu bilangan cacah kan kita sudah tahu bahwa 0, 1, 2, 3. Nah, untuk bilangan bulat itu beserta negatifnya, jadi negatif 1, negatif 2, negatif 3 juga ikut. Maka tidak ada satupun bilangan bulat antara 0 dan 1, sehingga himpunan yang diperoleh Batara adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Sekarang kita beralih ke soal nomor 3. Seperti yang kita tahu bahwa yang mendapatkan soal nomor 3 adalah Simon. Simon harus menentukan himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Sedangkan setelah Simon ingat-ingat, bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak habis dibagi 2. Sehingga seluruh bilangan ganjil tidak akan habis dibagi dengan 2, karena yang habis dibagi dengan 2 adalah bilangan genap. Maka
himpunan yang diperoleh Simon adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Sekarang yaitu soal nomor 4. Yang mendapatkan soal nomor 4 adalah Marsius. Sehingga Marsius harus menentukan himpunan bilangan prima yang merupakan bilangan genap. Kemudian Marsius mengingat-ingat, apa sih bilangan prima itu? Ternyata bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih besar dari 1, yang faktor pembaginya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Sehingga anggota himpunan bilangan prima yang merupakan bilangan genap satu-satunya adalah 2. Dengan demikian, himpunan yang diperoleh Marsius adalah himpunan yang banyak anggotanya tepat 1, yaitu 2. Nah, setelah mengetahui keterangan-keterangan yang telah disebutkan oleh Batara, Simon, Sudrajat, dan Marsius, kalian pasti sudah tahu siapa pemenangnya. Pemenangnya adalah Marsius, karena Marsius dapat menentukan anggota himpunan tepat 1. Sedangkan Sudrajat, Batara, dan Simon tidak menemukan anggota himpunan atau disebut dengan himpunan kosong. Sekarang kita akan belajar tentang konsep himpunan semesta. Agar kalian memahami konsep himpunan semesta, kalian amati permasalahan berikut ini. Di suatu kelas ada siswa yang bernama Yunita, Septi, dan Andi. 3 siswa tersebut diberi tugas oleh Pak Taufik untuk menuliskan nama siswa yang berawalan huruf tertentu di kelasnya. Untuk Yunita diminta menuliskan nama siswa yang berawalan dengan huruf Y. Septi diminta menuliskan nama siswa yang berawalan dengan huruf S. Sedangkan Andi diminta untuk menuliskan nama siswa yang berawalan dengan huruf A. Kira-kira langkah apa saja yang akan dilakukan oleh ketiga siswa tersebut? Mari kita bahas. Yang pertama, memilih nama siswa yang dimulai dengan huruf Y, huruf S, dan huruf A. Untuk yang kedua, mengelompokkan siswa yang namanya dimulai dari huruf Y, huruf S, dan huruf A. Sedangkan yang ketiga, menyajikan himpunan dengan mendaftar anggotanya. Bagaimana sih menyajikan himpunan dengan mendaftar anggotanya itu? Nah, misalkan S sama dengan himpunan nama semua siswa di dalam kelas. A sama dengan himpunan nama-nama siswa yang namanya dimulai dari huruf Y. B sama dengan himpunan nama-nama siswa yang namanya dimulai dari huruf S. C sama dengan himpunan nama-nama siswa yang namanya dimulai dari huruf A. Berdasarkan keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa himpunan S adalah himpunan yang memuat semua nama siswa di dalam kelas. Keempat himpunan tersebut dapat disajikan dalam diagram Venn seperti yang ada pada layar. Kemudian, berdasarkan keterangan-keterangan sebelumnya, maka dapat kita ketahui bahwa himpunan A berada di dalam himpunan S. Himpunan B berada di dalam himpunan S, dan himpunan C juga berada di dalam himpunan S. Kemudian, himpunan S itu memuat himpunan A, B, dan C. Artinya, himpunan S memuat semua unsur dari himpunan A, B, dan C, atau himpunan yang sedang dibicarakan. Kemudian, seluruh siswa di kelas merupakan himpunan semesta dari himpunan nama siswa yang namanya dimulai dari huruf Y, huruf S, dan huruf A. Agar kalian lebih memahami lagi apa itu himpunan semesta, maka perhatikan contoh berikut ini.
Tentukan himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A yang beranggotakan 1, 3, 5, dan 7. Ternyata jawabannya sangat beragam loh. Yang pertama, himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A adalah anggota dari himpunan itu sendiri, yaitu 1, 3, 5, 7. Kemudian, himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A adalah bilangan ganjil, karena 1, 3, 5, 7 itu termasuk bilangan ganjil. Kemudian yang ketiga, himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang keempat, himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A adalah bilangan cacah, karena 1, 3, 5, 7 itu termasuk bilangan cacah. Kemudian, himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A adalah 10 bilangan asli pertama, karena 1, 3, 5, 7 itu masuk ke dalam 10 bilangan asli pertama. Oke, sekarang kita ke diagram Venn. Apa sih diagram Venn itu? Diagram Venn merupakan salah satu cara untuk menyajikan himpunan. Biasanya ini dinyatakan dengan gambar atau diagram. Kalian tahu tidak siapa yang memperkenalkan diagram Venn? Ternyata diagram Venn ini diperkenalkan oleh pakar matematika Inggris yang bernama John Venn. Bagaimana sih cara dalam membuat diagram Venn? Yang pertama, himpunan semesta S digambarkan sebagai persegi panjang dan huruf S diletakkan di sudut kiri atas, seperti yang kalian lihat pada layar. Kemudian yang kedua, setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Yang ketiga, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik. Dan yang keempat, bila anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan. Agar kalian lebih memahami apa itu diagram Venn, maka mari kita bahas contoh berikut ini. Nomor 1, diagram Venn dari himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan himpunan A 1, 2, 3 dan himpunan B 4, 5, 6, maka gambarnya adalah sebagai berikut. Pertama, himpunan semesta digambarkan dengan persegi panjang, kemudian himpunan A digambarkan dengan lingkaran, kemudian himpunan B juga digambarkan dengan lingkaran. Selanjutnya kalian berikan nama. Kalian beri nama himpunan A, kemudian himpunan B. Jangan lupa untuk himpunan semesta juga kalian tulis di pojok kiri atas. Kemudian untuk lingkaran yang A, kalian tulis anggota dari himpunan A itu, yaitu 1, 2, 3. Untuk yang lingkaran B juga ditulis anggota dari himpunan B, yaitu 4, 5, 6. Kemudian untuk 7, 8, 9 tidak ditulis dalam lingkaran karena tidak termasuk himpunan A maupun himpunan B. Dan lingkarannya tidak bergabung karena tidak ada anggota himpunan yang sama antara himpunan A maupun himpunan B. Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Diagram Venn dari himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, himpunan A 1, 2, 3, 4, dan himpunan B 4, 5, 6, 7, maka gambarnya adalah sebagai berikut. Sama seperti yang contoh pertama, tetapi yang berbeda lingkarannya kali ini bergabung karena ada anggota di himpunan A yang sama dengan anggota di himpunan B, yaitu 4. Sekarang contoh nomor 3. Diagram Venn dari himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, himpunan A 1, 2, 3 dan himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah sebagai berikut seperti yang ada pada layar. Sebenarnya sama dengan
contoh yang 1, 2. Tetapi bedanya di sini adalah anggota dari himpunan A semuanya berada pada himpunan B. Jadi gambarnya lingkaran untuk himpunan A itu berada di dalam lingkaran himpunan B. Kemudian kalian tulis yang anggota A adalah 1, 2, 3, anggota dari himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk yang 7, 8, 9 ditulis di luar lingkaran. Yang keempat adalah diagram Venn dari himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, himpunan A 1, 2, 3, 4, himpunan B 1, 2, 3, 4. Gambarnya seperti yang ada pada layar. Lingkarannya cukup hanya 1 karena anggota dari himpunan A dan anggota dari himpunan B itu sama. Kemudian kalian buat satu lingkaran saja, tuliskan himpunannya yaitu A dan B, kemudian kalian tulis anggotanya. Yang kedua, apabila anggota dari himpunan A dan anggota dari himpunan B ada yang sama atau sama salah satu, maka lingkarannya berpotongan. Yang ketiga, apabila semua anggota himpunan A berada di himpunan B atau semua anggota himpunan B berada di himpunan A, maka A ada di dalam himpunan B, begitupun sebaliknya. Jadi lingkaran yang A berada di dalam lingkaran yang B, begitupun sebaliknya. Yang keempat, apabila himpunan A sama dengan himpunan B, maka lingkarannya cukup hanya 1. Jadi, kesimpulan pada pembelajaran kali ini adalah 1. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota yang dinotasikan dengan simbol seperti yang ada pada layar. Kemudian, yang kedua, himpunan semesta adalah himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan dan dilambangkan dengan S. Yang ketiga, cara menyajikan himpunan juga bisa dinyatakan dengan gambar atau diagram yang disebut dengan diagram Venn. Dan yang keempat, diagram Venn mempunyai 4 macam, yaitu himpunan saling lepas, himpunan yang berpotongan, himpunan bagian, dan himpunan dengan jumlah yang sama. Baiklah, untuk pembahasan materi himpunan kosong, himpunan semesta, dan diagram Venn cukup sampai di sini. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, and share.